Hello guys, welcome to my channel. Kali ini temanya kita adalah pesan dari orang yang ada dalam pikiran kamu, bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu, atau orang yang lagi deket sama kamu gitu ya, terkait dengan perasaannya dia ke kamu ya. Jadi kali ini tidak menggunakan kartu tarot tapi lebih ke oracle cards. Kita akan melihat perasaan terdalamnya dia ke kamu ya. Aku punya 3 pile buat kamu. Pile yang pertama ada Amethyst dengan kartu The Only Thing That Is Real Is Love. Jadi kartu ini mau bilang bahwa kamu percaya bahwa yang nyata itu hanya cinta gitu ya. Kalau kamu energinya ketarik di sini, maka kamu ada di pile yang pertama. Pile yang kedua, yang ini ya. Pile yang kedua ada Blue Caribbean. Di sini kartunya ada Take a Chance on Love. Jadi kamu memberikan kesempatan kepada cinta. Jika kamu ketarik di pile yang kedua dengan Blue Caribbean, maka kamu akan ada di pile yang kedua ya. Pile yang ketiga adalah You Are Limitless dengan Rose Quartz Crystal. Kalau energi kamu ketarik di sini, maka kamu ada di pile yang ketiga. Kartu ini mau ngomong bahwa kamu tuh orang yang berharga, kamu tuh orang yang bisa melakukan upaya tanpa batas. Jadi kalau kamu ketarik energinya di sini, maka kamu ada di yang pile yang ketiga. Nanti akan ada timestamp di bagian description. Untuk kamu yang mau langsung ke timestamp file kamu boleh ya. Okay, I'll see you in the next pile reading. Bye bye. Hai, pile number 1 buat kamu yang milih amethyst kristal yang ini dengan kartu The Only Thing That Is Real Is Love. That will be your reading. Oke, seperti yang aku sampaikan tadi di bagian pembukaan bahwa aku tidak akan menggunakan tarot, tapi lebih kepada mau ngelihat sebenarnya perasaannya dia ke kamu tuh kayak apa gitu ya saat ini gitu. Oke, aku akan mulai dengan deck The Naked Truth Twin Flame Soulmate Readings. Aku akan lihat dulu, nanti kamu mungkin di bagian 3 kartu pertama aku akan baca. Kalau menurut kamu cocok dengan situasi kamu, maka file ini adalah filenya kamu. Tapi kalau menurut kamu di 3 kartu yang pertama kok kayaknya bukan readingnya kamu, dan silakan cek file yang lain gitu ya. Mungkin aja kamu readingnya lebih tepat di file yang lain. Oke? Ada 2 file yang lain yang bisa kamu pertimbangkan untuk lihat. Okay, let's see. Spirit for my pile number 1. What is the message that their person wanted to say to them? Too many. One more card for this file please. Okay. Kita lihat. Okay. Oke, jadi buat file yang ini sepertinya kamu yang memilih file 1 dengan amethyst dan The Only Thing That Real Is Love. Aku melihat bahwa mungkin situasinya kamu sedang no kontak atau bahkan mungkin ada apa ya, baru balikan dari putus gitu ya. Kalaupun memang baru balikan, yang jelas file ini tuh sepertinya sebelumnya ada perpisahan gitu ya.
Um, jadi kartunya mau bilang bahwa kemarin itu atau saat ini dia yang lagi no kontak atau sempat menghilang dari kehidupannya kamu itu karena dia sedang mengalami masalah, dan kemudian dia butuh waktu, butuh ruang untuk benar-benar gather his or her thoughts gitu ya, untuk bisa ngembaliin apa yang bisa fokus lagi gitu. Karena sepertinya masalah yang dihadapi itu entah keuangan atau masalah keluarga, masalah di kantor, itu bener-bener buat dia tuh cukup banget ngeganggu dia gitu. Terus juga ada pesan khusus untuk file ini. Bisa jadi kamu memang punya pasangan yang punya fearful avoidant gitu ya. Jadi dia ketika kalian baik-baik aja gitu ya, tiba-tiba dia menjauh gitu karena semata-mata dia takut dengan perasaannya dia sendiri gitu. Dan ini bisa jadi orang yang seperti ini tuh punya masalah trauma mungkin dari kecil gitu ya. Sorry. Sehingga orang dengan karakter ini tuh memang orang yang nggak mau ngasih komitmen gitu ke kamu gitu ya. Mungkin hubungannya semacam situationship, di mana dia ngerasa bahwa hubungannya kalian itu lebih baik dijalani, ya jalani aja gitu tanpa harus punya komitmen gitu. Dan ketika kamu misalnya berusaha untuk meminta kejelasan dari dia, biasanya dia pergi duluan gitu ninggalin kamu karena dia punya ketakutan ditinggalkan gitu ya. Dan karakter fearful avoidant ini, kamu bisa google fearful avoidant atau orang yang takut dengan komitmen ini, biasanya juga traumanya udah dari trauma masa kecil ya, bisa dari pola asuh keluarga gitu ya. Jadi yang bikin situasinya terasa sakit adalah ketika kamu dengan kartu utama kamu yang sangat percaya bahwa sesuatu yang nyata, cinta itu nyata gitu ya, dan kamu tuh selalu berusaha maksimal gitu ya. Aku ngelihat karakter kamu tuh benar-benar ketika kamu jatuh cinta, kamu sayang sama orang, you will put all your effort. Jadi ibaratnya kamu akan benar-benar mastiin bahwa semua perasaannya kamu bisa kamu tuangkan gitu ya, bisa kamu tunjukkan, bisa kamu buktikan gitu. Sementara ketika kamu sedang benar-benar berusaha untuk nunjukin perasaannya kamu, dia malah tiba-tiba ngilang gitu ya. The only thing that I wanted to say to you for this file, ketika dia tiba-tiba menghilang, ghosting gitu ya, itu bukan karena kamu gitu ya. This is not your fault. Kamu memang kebetulan dipertemukan dengan orang yang takut gitu ketika hubungannya terlalu intens, orang yang benar-benar gak bisa ngasih kamu komitmen gitu ya. Sementara kamu tentunya ketika kamu udah mati-matian berupaya, kamu butuh kejelasan. Sorry guys, ada masalah teknis tadi ya. Seperti yang aku bilang tadi gitu, ketika kamu udah benar-benar berusaha maksimal, tentunya kamu butuh kejelasan gitu ya. Mau sampai kapan gitu kamu jalanin tapi nggak ada kepastian gitu hubungan ini mau dibawa kemana gitu sama dia ya. Alright, itu konteksnya. Kalau kamu ngerasa cocok dengan situasi kamu, resonate dengan situasi kamu, maka kamu ada di file ini ya. Oke, kita lihat apalagi yang mungkin mau dia ungkapin ke kamu gitu ya, yang mungkin saat ini tuh dia belum cerita gitu ke kamu, atau dia lebih memilih mendam perasaannya dia gitu. Let's see spirit, what else he or she want to say to my file number 1 please. Lama ya. Ada specific message juga. Aku nggak tahu nih apakah kamu
dalam hubungan ini mungkin ada beberapa dari kamu yang third party situation ya. Jadi mungkin kamu dan dia itu salah satu mungkin sudah menikah dan punya anak gitu, dan perasaan kalian tuh cukup mendalam, tapi mungkin kejelasannya dia nggak bisa ngasih ke kamu karena dia dalam situasi pernikahan, dan walaupun pernikahannya mungkin sudah terasa tidak bahagia, tapi dia bertahan karena anaknya gitu ya. Jadi ini very spesifik, mungkin nggak semua dari kalian resonate dengan ini. Jadi dia juga mau bilang bahwa dia tuh sayang gitu sama kamu gitu ya, cuman susah banget buat dia ninggalin rumah tangganya dia gitu ya karena anaknya dia. Jadi that's very specific, take it what resonate ya, and I will not judge you. Aku hanya membaca apa yang memang benar-benar spirit, the universe wanted to say to you. Oh my god, sampai jatuh kartunya. Kurasa file 1 ini benar-benar apa ya, turbulence, apa karena Mercury retrograde, I don't know. Ya, jadi memang sangat betul bahwa seperti aku bilang di awal gitu, file ini baru saja mengalami sebuah masalah atau bahkan sedang putus gitu ya, karena dia juga mau bilang sama kamu gitu, sekarang dia belajar untuk mencintai dirinya, dan thanks to you gitu ya. Ini bisa jadi sarkas, ini bisa jadi juga ungkapannya dia yang tulus gitu ya, karena mungkin kamu orang yang tadi balik lagi, kartu yang kamu pilih itu kamu sangat percaya bahwa cinta itu nyata gitu ya, dan kamu benar-benar put all your effort untuk cinta gitu ya. Dan mungkin cara kamu mencintai dia juga kamu nunjukin dengan cara bagaimana kamu benar-benar ngebahagiain diri kamu gitu. Jadi ketika kamu nggak happy dengan apa yang dia lakukan sama kamu, kamu nggak sungkan-sungkan untuk bilang sama dia bahwa kamu nggak setuju dengan caranya dia, atau you're not happy with whatever he's doing or her doing gitu ya. Sehingga dia belajar gitu bahwa I need to put myself first. If I'm happy then you are happy gitu ya. Jadi dia belajar itu dari kamu, dan dia mau bilang makasih gitu buat kamu. Tapi ini juga bisa jadi perasaan frustasinya kamu gitu, yang punya pasangan fearful avoidant gitu ya. Karena ketika kamu punya pasangan yang gak bisa ngasih kejelasan, kamu ngerasa capek banget sampai kamu ngelupain bahwa sangat mungkin kamu lupa gitu bahwa kamu harus prioritaskan kebahagiaannya kamu gitu ya, bukan kebahagiaannya dia. Sehingga kamu sekarang pelan-pelan mulai detach, mulai menjauh, kamu mulai menyerahkan rasa frustasi kamu ke dia gitu ya. Kamu serahkan semuanya ke semesta, divine timing gitu ya. Kalau memang jodoh gak akan kemana, dan dia yang akan kembali, dia yang akan berupaya. Tapi kamu udah capek, jadi kamu memilih untuk mundur dan lebih mencintai diri kamu. Jadi ini pesannya bisa dua arah, bisa dari dia ke kamu, atau kamu ke dia dengan rasa frustasi kamu yang udah capek menunggu gitu ya. Nah, betul ya. Confirm. Jadi aku memang pada saat shuffle deck kartu pertama, pile yang pertama tuh aku udah ngerasa bahwa ini memang benar-benar hubungan fearful avoidant gitu ya. Jadi pasangan kamu itu punya masalah dari masa kecil, trauma masa kecil, dia yang ngerasa selalu ditinggalkan gitu ya. Sehingga ini yang membuat dia takut untuk memberikan komitmen ke kamu gitu ya. Despite perasaannya dia tuh sangat sayang sama kamu, cinta banget sama kamu, tapi dia punya trauma di mana dia ngerasa dulu tuh dia ditinggalkan gitu ya, dari mungkin orang tua gitu ya, yang nggak punya banyak waktu dengan dia, atau bahkan dari pengasuhnya dia gitu ya. Dan trauma masa kecil ini requires professional support guys gitu ya. Sehingga jangan kaget ketika kamu punya pasangan yang seperti ini, atau kamu resonate dengan reading ini, karena rasa takutnya dia ditinggalkan,
maka dia selalu akan memilih mendingan dia meninggalkan duluan daripada dia harus ngerasain lagi rasa sakit ditinggalkan, gitu ya. Alright, it's very specific message dari semesta untuk pile number 1. Sekarang kita lihat ya, semesta mau bilang apa gitu untuk hubungan ini ya. Berat, aku aja shuffle-nya kerasa gitu energi beratnya. Hang in there, divine timing, if it meant to be, ya kan? Percayalah kalau memang dia adalah jodoh kamu mulai detach, fokus untuk self care, fokus untuk dirimu, then it's gonna be okay. Semesta akan kasih waktu yang tepat buat kamu untuk bener-bener balikan lagi gitu sama dia, tapi dengan komitmen yang jelas dan gak akan nyakitin kamu lagi. Alright, spirit. Oke. Ya. Ada 2 kartu buat kamu. Jadi semesta mau bilang ke kamu, mungkin karena it's too intense, rasa sakitnya kamu, jadi mungkin sudah saatnya untuk pelan-pelan mundur gitu dari situasinya gitu ya. Jadi disconnect dulu dari realita kamu yang benar-benar menyakitkan gitu ya. Dan kalau kamu percaya, kamu mulai detach, akan ada new love. Ini bisa jadi orang baru, kamu akan dipertemukan dengan orang baru, atau akan ada komitmen yang baru gitu dengan dia gitu ya, tanpa kamu harus berusaha ngeyakinin komitmen, tapi semesta yang akan membawa dia ke kamu dengan new form of love gitu, dengan pola yang baru. Whatever it is for my pile number 1, divine timing, let go, let the universe work for your situations, because situasi ini nggak mudah gitu buat kamu gitu ya. Dan mungkin sebagai closing aku buat pile number 1, cintai dirimu dulu gitu ya. Kalau kamu sudah berhasil mencintai diri kamu, maka kamu akan menarik orang yang suka sama kamu karena kamu punya value untuk diri kamu yang mencintai diri kamu. Okay? Thank you so much for staying with me in pile number 1, and I'll see you in my next reading. Bye-bye. Hai, pile number 2, pile 2 buat kamu yang memilih Blue Caribbean Crystal yang ini dengan kartu Take a Chance on Love. This gonna be your reading. Buat pile yang ini, intuisi aku bilang bahwa mungkin kamu di sini pasangan yang baru rekonsiliasi, baru balikan gitu ya. Tadinya mungkin kamu atau dia ngerasa bahwa agak pesimis gitu, apakah hubungan ini bisa jalan dan bisa membaik gitu ya, apakah kesalahan-kesalahan sebelumnya yang buat kalian putus tuh bisa berubah atau enggak gitu ya. Jadi kamu ngerasa kayak second chance ini apakah benar-benar akan bekerja atau enggak. Oke, seperti biasa aku akan buka 3 kartu buat kamu untuk mastiin bahwa kamu ada di pile yang tepat. Jika kamu setelah mendengar konteks dari 3 kartu yang pertama dan kamu merasa bahwa ini bukan pile-nya kamu, feel free untuk check another pile. Atau mungkin hari ini memang energinya aku dan kamu memang tidak connect gitu ya. Jadi today is not a reading for you gitu ya. So let's see, Spirit, what's the energy of the pile number 2? Kita energi cek kamu dulu ya, untuk tahu konteksnya supaya kamu juga bisa lebih yakin bahwa pile yang kamu pilih adalah pile yang tepat. Let's see. Oke.
Ya. Oke, aku akan reading setelah ini ya. Oke, mulai kelihatan jelas masalahnya, konteksnya. Jadi buat kamu yang milih file ini, sepertinya kalian tuh sedang no kontak atau sedang ada yang ngeblok komunikasi, either kamu atau dia gitu ya. Jadi sedang konflik dan kemudian memilih untuk no kontak. Ada specific message bahwa salah satu dari kalian blok semua komunikasi gitu ya, baik di WhatsApp, sosial media apapun yang kalian suka pakai untuk ngobrol. Itu kamu blok benar-benar atau dia blok benar-benar, dan kemudian ada salah satu dari kalian yang mungkin, atau mungkin ini kamu gitu ya, yang benar-benar baca lagi satu-satu gitu ya, pesan-pesan yang chattingan kalian sebelumnya gitu ya. Jadi ini spesifik banget message-nya gitu ya buat kamu yang milih file ini. Kalian lagi berantem, lagi no kontak, terus lagi benar-benar putusin komunikasi. Salah satu dari kalian ngeblok komunikasi gitu ya, blok WhatsApp gitu-gitu, sehingga salah satunya ngerasa bahwa please dong, buka blognya karena aku nih pengen ngobrol banget sama kamu. Bahkan ada dari kamu mungkin atau dari dia yang sampai pakai atau beli nomor baru gitu supaya bisa reach out kamu gitu ya. Dan di tengah frustasinya kamu atau dia, kalian berdua sama-sama ngelihat history message-nya kalian, baca lagi satu-satu mana yang salah gitu ya, bahkan hanya sekedar nostalgia gitu ya, baca sesuatu yang ketika momen-momen kalian chatting dan ungkapin perasaannya kalian gitu ya. Nah, buat kamu yang milih file yang ini gitu ya, sangat mungkin dia yang ngeblok komunikasinya ya. Kenapa dia ngeblok? Karena semata-mata dia nggak mau ngakuin perasaannya dia gitu ya. Dia sabotase perasaannya dia. Nah, the hammer di sini. Atau kalaupun memang konteksnya kamu yang ngeblok, itu karena kamu udah lelah. Kamu udah lelah, dia yang terus-menerus sabotase perasaan gitu ya. Kadang-kadang jelas kamu bisa ngerasain cintanya, tapi kadang-kadang kamu bener-bener completely lost. Kamu nggak tahu kenapa tiba-tiba hubungan yang lagi baik-baik aja, tapi tiba-tiba dia diem gitu ya, diem kaku gitu ya, tiba-tiba malah kalau ngomong malah pahit gitu ya. So, kalau kamu ngerasa bahwa ini situasinya kamu, maka sudah tepat kamu ada di file yang kedua ya, dengan Blue Caribbean Crystal. Nah, hubungan yang seperti ini tuh memang punya pola yang muter gitu ya, ibaratnya masa honeymoon, sayang-sayangan, terus kemudian ketika perasaannya terlalu intens, dia ngejauh, dia sabotase perasaannya, terus kemudian putus, terus kemudian dia kontak lagi setelah berapa minggu, atau kamu kontak lagi setelah berapa minggu, balikan lagi, romantis lagi, putus lagi, hilang kontak, kemudian masuk lagi kontak yang baru, muter kayak gitu aja gitu ya. Tapi biasanya hubungan yang kayak gini lucunya awet gitu ya, lama justru gitu ya, lama perputarannya sampai pusing gitu mungkin ya. Orang yang dalam hubungan ini memang bolak-balik kayak frustasi happy, frustasi happy. Oke, kita lihat for my file number 2, what are the message that their person want to tell to them. Kita lihat ya, dia mau ngomong apa lagi sama kamu. Oke. Oke, interesting. Kita lihat lagi. Oke.
Alright, oke. Jadi seperti yang aku bilang bahwa pasangan kamu ini orang yang sangat apa ya, egonya besar banget gitu, sampai perasaannya dia tuh kalau bisa dia nggak mau ngakuin dengan cara dia sabotase terus gitu ya. Mungkin tipikal pasangan yang merasa bahwa being single sendiri itu lebih mudah gitu dibandingkan dengan in relationship atau dengan komitmen gitu ya, karena punya ketakutan kalau dalam komitmen takutnya dia perasaannya bisa drop, bisa hilang sewaktu-waktu, sementara udah janji sama kamu gitu ya. Tuh malahan dia bingung dengan perasaannya dia sendiri, mungkin ngerasa bahwa oh jangan-jangan masih ada opsi yang lebih baik di luar sana gitu ya. Jadi macem-macem alasan untuk mensabotase perasaan. Nah lucunya nih, kalau ngomongin perasaan terdalamnya dia, sekarang ini tuh dia mulai paham gitu ya tentang arti dari connectionnya kalian, arti dari hubungannya kalian, perasaannya kalian berdua gitu. Jadi dia mulai berefleksi mungkin ya, karena berputar-putar yang seperti aku bilang tadi itu juga ada time limitnya gitu ya, ada rasa capeknya gitu, bukan yang nggak ada rasa capek gitu ya. Jadi dia juga mulai ngerti, dan kemudian dia sudah ada di titik bahwa dia tahu bahwa dia tuh cuman pengen kamu gitu ya, I want you. Itu yang dia mau bilang gitu, setelah dia tahu bahwa sungguh melelahkan sabotase perasaan. Coba deh kamu pikirin gitu ya, kamu udah sayang sama seseorang gitu, tapi tiap hari kamu ngomong sama diri kamu gitu, enggak, ini cuma sementara doang, ini cuma sementara doang kok, nggak perlu di apa ya, nggak perlu dipikirin terlalu dalam gitu, nanti juga perasaannya hilang gitu ya. Nah capek kan ya kalau itu berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Nah masa lelahnya dia, kemudian dia mau nggak mau dia ada di fase dia harus berpikir lagi gitu, berefleksi gitu ya. Akhirnya dia paham gitu bahwa memang hubungannya kalian atau your connections itu udah kuat gitu, dan memang hanya kamu yang selalu ada buat dia gitu ya, yang selalu perhatian sama dia gitu. Dan dia juga tahu gitu ketika dia ada masalah ya dia nyari kamu gitu, karena dia tahu dia akan mendapatkan dukungan dari kamu gitu. Jadi sebenarnya hubungan ini hubungan yang balance gitu ya, kamu sama dia tuh sama-sama saling apa ya, mendukung, cintanya berbalas. Hanya di sisinya dia itu dia nggak mau ngakuin gitu seberapa besar perasaannya dia ke kamu gitu ya. And then dia sudah kepikiran gitu, I'm gonna put a ring. Jadi dia mau ngasih cincin, bukti dari rasa cintanya dia ke kamu ketika menurut dia waktunya sudah tepat gitu ya. Ya, yeah, it's good. Ikut senang buat kamu yang ada di file ini. Cukup spesifik message-nya. Congratulations. Walaupun mungkin di awal aku ngerasa bahwa ini kenapa ya, readingnya kalau dibilang take a chance on love kok kayaknya bahwa situasi yang kamu hadapi berputar-putar gitu ya, apakah akan ada kejelasan atau enggak. Ternyata semesta mau bilang, ternyata ketika kamu memberikan kesempatan dan kemudian kamu menyerahkan, divine timing again, sama yang kayak aku bilang buat file yang pertama gitu ya, ketika kamu menyerahkan semuanya pada waktu dan semesta yang menentukan, maka semuanya akan indah pada waktunya gitu ya, karena udah diatur. Semuanya udah diatur sama semesta. Oke. Jadi ya, kamu diminta untuk ketika dia mulai muter-muter lagi gitu ya, sabotase, kamu diminta untuk open mind, karena sebenarnya soulmate yang di pikirannya kamu itu belum tentu sama dengan realita yang kamu temukan gitu ya, bahwa setiap orang itu punya waktu sendiri-sendiri untuk memproses perasaan gitu ya. Nah mungkin pasangan kamu tipe yang seperti itu gitu, butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu, dan kamu penuh kesabaran gitu ya, menunggu sampai kemudian dia tahu dan mulai paham tentang connectionnya kalian gitu. Dan
semesta juga mau bilang bahwa nggak ada salahnya untuk mulai deep talk gitu ya. Takutnya karena orang yang suka sabotase perasaan ini tuh selalu pakai topeng gitu ya. Jadi kamu kadang-kadang nggak tahu gitu sebenarnya the real him or her itu kayak apa gitu ya. Jadi semesta mau bilang getting to know each other, karena ketika kamu mulai membuka layer, membuka topeng kamu, lapisan topeng kamu satu-satu, maka kamu akan lebih mengenal dia, dia akan lebih mengenal kamu gitu, dan connectionnya akan lebih kuat justru ya, karena being vulnerable is okay, it is totally okay, karena dari situlah ketika kamu menunjukkan sisi kamu yang paling rentan, maka dari situlah kalian bisa saling memberikan support yang maksimal gitu ya. Alright, pile number 2, that's all I have for you, and keep positive, collecting all positive energy. This is Mercury retrograde. Pasti kamu ada dari kamu yang mungkin ngerasa moodnya berubah-berubah gitu ya. Sabar-sabarin ya sampai akhir April gitu. It's gonna be okay. So that's all, and thank you so much for staying with me. If you like this reading, please like and comment if it is resonate with you. Subscribe. I'm also in TikTok, linknya ada di description buat kamu yang senang nonton live gitu dan bisa interaktif nanya sama aku ya. So thank you so much, and I'll see you in my next reading. Bye bye. Hello pile tree. Blebet. Hai pile tree. Buat kamu yang milih crystal rose quartz yang ini dan a whisper of love card, you are limitless. So this gonna be your reading. Mungkin sebagai pengantar, pertama kali aku lihat kartu ini dan shuffle pada saat untuk menentukan pile, aku ngerasa bahwa kamu yang ada di pile ini tuh ada isu dengan mempertanyakan, meragukan diri kamu gitu ya, di semua aspek termasuk di percintaan kamu gitu, sehingga kemudian kamu gampang sekali merasa frustasi dengan ketidakpercayaan diri kamu, meragukan self-worthmu gitu ya, sampai kemudian semesta mau bilang sama kamu bahwa kamu tuh limitless gitu, kamu bisa melakukan apapun dan kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan untuk membahagiakan diri kamu gitu ya. But anyway, kita akan lihat kartu pertama untuk mastiin bahwa kamu ada di pile yang tepat. Aku akan ambil 3 kartu dan akan memberikan konteks energinya kamu untuk mastiin bahwa kamu benar-benar ada di pile yang tepat ya. Jadi sesuai dengan konteks atau situasinya kamu. Alright, let's start. Dear Spirit, for my pile number 3, energy checking, please. Okay. Too many, I take this. Okay. Untuk kamu yang di pile ini, I don't know, kayak aku melihat ada isu codependency gitu ya, kayak apa ya, kamu punya situasi anxiety attachment dimana kamu gak bisa sendiri gitu, kamu mencari validasi self worthnya kamu, bahwa kamu berharga itu dengan punya seseorang yang ada buat kamu gitu ya. Jadi
Contohnya seperti misalnya kalau kamu habis putus gitu ya, kamu buru-buru cari pengganti gitu, karena kamu nggak bisa pada dasarnya kalau nggak punya pasangan gitu ya, karena itu bentuk dari self validasinya kamu gitu. Jadi kamu membuktikan diri kamu mendapatkan kepercayaan diri ketika kamu punya pasangan. That's you. Take it what resonate, karena ini collective reading ya. Kartu yang pertama tuh bilang bahwa adiksi itu mengaburkan pandangan kamu, dan kamu sedang berusaha untuk get your life together gitu ya. Adiksi di sini juga bukan tidak hanya bicara tentang alkohol atau drugs gitu ya. Atau mungkin sangat mungkin juga dari kamu yang ada di sini juga punya addiction issue gitu ya. Alkohol, drugs gitu ya. Whatever. Tapi juga bisa jadi yang tadi itu aku bilang anxiety attachment, bahwa kamu addicted gitu untuk ke pasangan kamu gitu. Jadi kamu benar-benar ngerasa terobsesi gitu dengan pasangan kamu, sehingga kamu udah sulit banget ngebedain untuk being rasional bahwa sebenarnya dia udah nyakitin kamu, tapi kamu terus gaslight gitu ya. Kamu terus malah ngasih afirmasi yang salah ke diri kamu, ngasih motivasi yang salah buat diri kamu gitu, bahwa enggak kok, nggak apa-apa aku diginiin, karena dia tuh cinta sama aku gitu ya. Nah, that's another addiction, atau kita bilangnya tuh codependency gitu, dan itu biasanya akarnya dari anxiety attachment. Orang yang nggak bisa sendiri, orang yang butuh pasangan atau orang lain untuk validasi, untuk jadi motivasi bahwa kamu itu berharga gitu ya. Ada specific message juga bahwa ada beberapa dari kamu bahkan untuk bisa membuat pasangan kamu bertahan, you use materials. Materials nih bisa kayak kamu nggak sungkan untuk ngorbanin uang gitu ya, ngorbanin materi gitu ya, just for the sake to make him or her stay gitu ya, karena semata-mata kamu takut kehilangan. Tadi kamu udah sangat bergantung gitu ya. Jadi kamu memang benar-benar udah secara rasional kamu tuh udah ketutup banget gitu, karena udah adiksi dengan hubungan atau udah sangat bergantung gitu dengan dia gitu ya. Dan kemudian kamu juga tahu bahwa kamu udah mulai pelan-pelan sadar bahwa ini tuh nggak sehat gitu buat kamu gitu ya. Karena sebenarnya kalau kamu mau jujur, kamu nggak banyak mendapatkan manfaat apapun gitu dari hubungan ini gitu, selain bahwa rasa ego bahwa dia tuh milik aku gitu ya. Dan kamu mulai ngerasa bahwa apakah ini sehat buat aku, atau aku harus move on gitu, aku harus segera menutup hubungan ini supaya aku bisa punya new form of yourself gitu. Kamu bisa merubah direction arah hidup kamu gitu, bahwa ini benar-benar gak sehat. Kalau kamu ngerasa ini situasi kamu, maka kamu berada di pile yang tepat. Again, ini masih energi check buat kamu. Kita akan lihat perasaannya dia ke kamu kayak apa pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu. But yeah, again, that's pretty much the context of this pile. Konteks buat pile ini kurang lebih seperti itu, energi kamu seperti itu. And this is collective reading ya, jadi take it what resonate. Kalau pesan yang gak cocok buat kamu, jangan diproses, dibuang aja gitu ya, berarti memang pesannya bukan buat kamu. Oke, let's go, let's check perasaannya dia ke kamu gitu ya. Dear Spirit, for my pile number 3, what are the message that their person wanted to say to them? Message for my pile number 3. A message for my pile number 3. Okay. Okay. One more card.
too many card. Okay, that's it. Sampai loncat. Oke. Jadi pasangan kamu itu mau bilang sama kamu bahwa dia udah mulai ngerasain mungkin ya tadi yang aku bilang, kamu kan sudah mulai ada energi untuk berpikir bahwa hubungan ini gak sehat, kamu mulai mau merubah arah kamu gitu ya. Dia udah mulai berasa gitu bahwa kamu tuh bener-bener sudah mulai ngancurin egonya dia gitu. Aku dapat spesifik message, mungkin kalian sempat berantem dan kamu kayak bilang, aku kurang apa sama kamu misalnya. Semua yang kamu butuhkan aku udah kasih gitu, tapi kamu ngasih apa ke aku? Aku yang paling banyak berkorban di hubungan ini. Kurang lebih kayak gitulah narasi sinetronnya ya. Dan itu bener-bener hit his ego or her ego gitu ya. Jadi egonya dia bener-bener kesenggol gitu dengan kamu yang put everything on the table. Bahwa situasinya tuh gak fair gitu, bahwa kamu tuh terasa hanya dimanfaatkan gitu oleh dia gitu. Dan mungkin ada beberapa dari kamu tuh yang benar-benar udah mulai mutusin untuk menghilang gitu ya, no kontak gitu, sehingga dia mulai ngerasa bingung mau cari kamu di mana. Again, kartu yang pertama addiction, atau yang aku bilang codependency, yang saling bergantung gitu ya. Kamu nyari validasi dari dia karena pada dasarnya kamu gak bisa sendiri, kamu gak bisa hidup single. Nah dia sudah terbiasa dengan kamu gitu, dimana mungkin kamu yang kayak mother syndrome ya. Jadi kamu kayak mother syndrome tuh kayak kamu memperlakukan dia kayak anak kamu gitu, semua di provide gitu ya, semua kamu urus gitu. Jadi ketika kamu menghilang, dia benar-benar ada rasa kebingungan gitu ya, kayak sosok anak yang kehilangan ibunya gitu. Nah itu kurang lebih mungkin situasinya sekarang gitu. Jadi dia mau bilang sama kamu bahwa ketika kamu bilang ke dia bahwa kamu yang paling banyak berkorban di hubungan ini, egonya dia tuh benar-benar crush. Tapi kemudian dia juga mau bilang gitu, ketika kamu udah bisa nyampein yang sebenarnya gitu ya, bahwa dia cuman, mungkin kamu kerasa bahwa dia cuman manfaatin kamu gitu ya, dia jadinya kemudian sadar gitu bahwa nggak seharusnya dia seperti itu gitu. Jadi dia mulai respect sama kamu. Dan kemudian dia mau bilang gitu, kamu pintar juga ya, kamu ternyata bisa ngebaca aku gitu, bahwa aku mungkin selama ini memang bener-bener gak banyak ngelakuin sesuatu gitu buat kamu gitu, hanya kamu yang bener-bener berjuang buat hubungan ini gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Berat energinya. What else, Spirit? What else their person wanted to say to my pile number 3, please? What else? What else? Terlalu banyak, Spirit. I just need one card. What else? The message that their person wanted to say to them. Okay, I think this one. Jatuh pertama. Dia yakin bahwa kalian akan bersama lagi. We will be together again. That he wanted to say to you, or she wanted to say to you. Buat kamu yang di pile ini, aku cuma mau bilang gitu ya, kalaupun memang perasaan kalian tuh sama-sama besar dan akhirnya kalian akan kembali bersama, put yourself first gitu ya. Save yourself first. It's me before you. Kamu dulu baru dia gitu ya. Karena kalau misalnya kamu masih sama kayak dulu polanya, maka aku gak yakin hubungan ini bisa berhasil, bisa membahagiakan satu sama lain gitu. Jadi mungkin kamu perlu ngasih ultimatum, kamu perlu membuat batasan gitu ya. Kamu harus bilang bahwa hubungan yang sehat, yang secure itu hubungan yang benar-benar sama-sama ngasih effort yang sama gitu, perhatian yang sama, bisa respect, saling respect gitu ya, ngasih waktu yang sama gitu ya. Jadi nggak cuman kamu doang gitu yang merasa beban beratnya gitu.
Alright, as a closing, kita lihat semesta mau bilang apa buat hubungan ini, buat kamu khususnya gitu ya. Dear Universe, a love advice for my pile number 3. Okay. Attraction. Ini pesannya spesifik banget gitu buat kamu gitu ya. Tanpa kamu perlu berhubungan untuk mendapatkan chemistry, untuk mendapatkan self-worth, untuk mendapatkan kepercayaan diri, semesta mau bilang sama kamu, kamu tuh menarik gitu. Karena dengan just being you gitu ya, tanpa perlu pakai material, pakai materi, pakai uang dan lain-lain gitu ya, kamu tuh udah bisa menarik energi orang yang bisa tulus gitu sama kamu gitu, dengan attractionnya kamu gitu. Jadi you don't need external validation selama kamu yakin, kamu bilang secara reguler ke diri kamu, secara rutin ke diri kamu bahwa kamu tuh menarik gitu. Kamu menarik, kamu berharga. So basically kalau orang mau deketin kamu, itu karena memang kamu menarik gitu. Kamu orang yang baik, kamu orang yang tulus, kamu itu berharga gitu ya. Ini justru pesan semesta buat kamu gitu. Entah kamu akan balikan dengan dia dan hubungannya akan lebih sehat, atau kamu akan punya hubungan yang baru, tapi pesan benar-benar untuk pile yang ini, untuk benar-benar fokus lagi ke diri kamu bahwa kamu orang yang menarik. You don't need to ragu dengan daya tarik kamu. Itu yang semesta mau bilang ke kamu. Again, this is collective reading. Take it what resonate. And kalau kamu pengen interaksi, tanya gitu ya, I'm in TikTok. Di TikTok nanti di deskripsi ada linknya di bawah gitu ya. Kamu bisa tanya pada saat aku live gitu ya. Jadi bisa mungkin lebih in depth, atau kamu mau private reading juga bisa. You can see the video in TikTok gimana caranya buat private reading. Sekarang private reading lagi promo gitu ya. Kamu akses private reading ke aku lagi gratis. Ini Casualita Tote Bag, and then Insecure series t-shirt, and Overthinker series t-shirt. So that's all I have for you today. Again, sekarang lagi Mercury retrograde. Jangan ambil keputusan strategis apapun yang bisa punya resiko buat kamu. Sabar-sabarin sampai akhir bulan, and then keep collecting positive energy, meditasi, grounding gitu ya. I think that's all, and thank you so much. If you feel this pile resonate with you, like, subscribe, and comment would be much appreciated. Thank you, Pile 3. I love you. I'll see you in my next reading.